dilihat ya, masing-masing mungkin sudah pada tahu, sehingga bisa mengukur sejauh mana kekuatan saudara untuk nanti pada ujian akhir ya. Karena kalau nanti tahu nilainya segitu, ujian akhirnya itu kecil ya tambah. Ujian secara online ini sebenarnya malah membuat saya agak tidak beban ya, tidak beban karena nilai sudah saya keluarkan apa adanya begitu. Jadi kalau yang dapat kebetulan ada yang 86 atau 92 itu ya bagus. Tapi kalau ada yang misalnya dapat hanya 46, ada yang kecil-kecil begitu ya, ya sudah nilai mati. Nah, saudara sekalian, agar supaya nilai saudara tidak nilai mati, maka saudara memang harus mempelajari siap-siap untuk ujian yang akan datang. Baik, saudara sekalian, ini saya akan lanjutkan materi kita, yaitu mulai di pasal 4 ya. Pasal 4 ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Azil atau Pak Bagus apa belum ya? Belum mungkin ya. Oke. Belum ya, penting ya. Belum Pak, hanya di-upload Ya. materi di Elena saja. Baik, saudara, saya akan sampaikan. Nah, kita lanjutkan kemarin pasal 1 sampai pasal 3 sudah. Sekarang kita bicara kalau pasal 1 sampai pasal 3 itu berbicara tentang lex temporis delicti. Jadi berlakunya hukum pidana menurut waktu atau asas LTD, lex temporis delicti. Nah, sekarang kita beralih kepada berlakunya hukum pidana menurut tempat atau kita sebut dengan istilah lex locus delicti. Diingat-ingat ya. Jadi lex locus delicti. Lokus atau lokasi atau wilayah, jadi tempat berlakunya hukum pidana. Nah, kalau lex temporis delicti itu hanya ada satu asas, yaitu asas legalitas, yang kemarin sudah Pak Ali maknai bahwa legalitas itu bisa kita pandang sebagai kapan berlakunya hukum, dan juga bisa dimaknai di mana kita menemukan hukum, ya kemarin sudah dibahas itu. Nah, saudara, sekarang kita pindah lex temporis, lex locus delicti atau tempat berlakunya hukum pidana itu ada 4 asas. Yang pertama adalah asas teritorial atau asas wilayah, asas nasional aktif, asas universal, dan asas nasional aktif. Jadi nasional pasif dan nasional aktif. Jadi ada 4, ya. 1 asas teritorial, 2 asas nasional pasif, 3 asas universal, 4 asas nasional aktif. Nah, masing-masing saya sampaikan satu persatu berikut. Nah, di dalam RKUHP ini sudah ada berbagai perubahan menuju kepada kesempurnaan. Jadi kalau dulu asas teritorial itu hanya ada begini, tindak pidana yang terjadi di wilayah Republik Indonesia. Kemudian di wilayah kapal, pesawat udara pun saat itu belum ya, artinya masih diperbaiki. Terus kemudian IT, yang terkait dengan IT itu belum tercover. Nah sekarang saudara, terkait dengan tindak pidana, jadi KUHP Indonesia itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. 1, di wilayah negara Republik Indonesia. 2, di dalam kapal atau pesawat udara Indonesia, artinya yang terdaftar di Indonesia. Yang ketiga, tindak pidana di bidang IT, teknologi informasi, atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Indonesia atau kapal atau pesawat Indonesia.
Jadi saudara sekalian, kalau dilihat dari ini, kalau yang kemarin kita lihat bahwa soal penentuan lokus itu di mana, sekarang kita sudah tahu bahwa di dalam, kalau saya ganti ganti. Jadi di dalam, ya sorry, nanti saudara tulis sendiri ya. Untuk menentukan di mana terjadinya PKP, ya, itu ada 3 teori. Yang pertama adalah teori perbuatan jasmania. Oke. Perbuatan jasmania. Terus teori bekerjanya alat atau instrumen. Kemudian yang ketiga adalah teori akibat. Jadi untuk menentukan TKP, tempat kejadian perkara, itu bisa perbuatan jasmania, bekerjanya alat itu di mana, atau dari akibatnya. Nah, nampaknya jadi ya perumus KUHP terkait dengan soal bidang IT, saudara, KUHP kita menetapkan kita tidak mengikuti perbuatan di mana, bekerjanya alat itu di mana, yang penting akibatnya ada di Indonesia, itulah disebut bahwa mulai disitulah berlaku KUHP Indonesia. Jadi saudara, asas teritorial yang dianut di RKUHP itu yang pertama adalah wilayah di mana tempat negara Republik Indonesia, ini teritorial asli ya. Kemudian yang kedua adalah di wilayah negara Republik Indonesia ini termasuk juga ini komentar saya, nanti jangan di kalau di aslinya enggak ada, termasuk teritorial. Ya. Baik. Ini saudara, ini komentar saya. Jadi termasuk ekstrateritorial. Jadi ekstrateritorial itu maknanya adalah sakjane dia bukan di NKRI atau bukan di wilayah kita, tetapi di negara lain yang merupakan wilayah, misalnya kayak kedutaan besar kita di negara manapun, itu ekstrateritorial kita, ya. Kapal yang berlayar di laut lepas ekstra. Jadi artinya bahwa memang tidak berada di wilayah asli Indonesia, tetapi dia termasuk kategori wilayah Indonesia karena ekstrateritorial. Apabila ada orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atau di kedutaan-kedutaan besar negara kita yang ada di luar negeri, itu KUHP Indonesia berlaku. Jadi KUHP nanti jika berlaku ya. Kemudian yang kedua, di dalam kapal atau pesawat udara Indonesia. Jadi siapapun yang melakukan tindak pidana, baik itu WNI maupun WNA, dalam kapal atau di dalam pesawat udara di kita, maka yang bersangkutan dipidana berdasarkan KUHP. Yang C, tindak pidana di bidang IT. Saudara tahu bahwa salah satu kesulitan untuk menetapkan wilayah terkait IT itu apa? Yaitu salah satunya adalah di mana toh terjadinya tindak pidana itu. Nah, kita kemudian buat atau kita ikuti saja teori yang ketiga, yaitu teori akibat. Siapapun yang melakukan tindak pidana dengan IT, dimanapun dia, asalkan akibatnya terjadi di wilayah Indonesia, atau di kapal Indonesia, atau di pesawat udara Indonesia, maka di situ yang bersangkutan berlaku hukum pidana Indonesia. Jadi ini jelas ya. Ada pertanyaan dulu, silakan saudara kalau ada pertanyaan. Bapak izin bertanya. Ya.
Berarti misalnya nih ada kejahatan, ada salah satu hacker yang dari Amerika gitu Pak, dia melancarkan aksinya kan Pak, Ya. melalui IP ini untuk merusak misalnya dokumen rahasia negara kita itu dari Amerika. Nah, nanti itu masih dikatakan tindak pidana ya Pak, menurut Ya. pasal ini berarti ya Pak? Jadi gini, ya dimanapun dia berada, entah itu di Amerika, entah di Australia, entah dimanapun, yang misalnya seandainya itu kemudian jadi hacker, hacker itu merusak sistem ketatanegaraan Indonesia atau sistem keamanan atau sistem pemilu misalnya ya, yang ada di Indonesia, jadinya akibat itu kan dirasakan atau yang merasakan adalah kita, Indonesia. Sehingga KUHP Indonesia, nanti kalau RKUHP ini sudah berlaku, bisa kita kenakan. Artinya, kita bisa minta kepada pemerintah Australia atau Amerika tadi untuk mengirimkan atau mengambil orang pelaku itu diadili di Indonesia karena memang itu terjadinya atau akibat itu adalah di Indonesia. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah pasal 4 tadi. Begitu. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Retno. Ada yang lain silahkan. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan. Asas nasional aktif. Kalau tadi itu asas wilayah atau teritorial itu mengatakan siapapun yang melakukan pidana di Indonesia, di wilayah Indonesia, dia akan dipidana dengan undang-undang Indonesia. Jadi entah itu WNI atau WNA melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, yang wilayah itu meliputi A, B, C tadi, maka dia hukum pidana kita bisa diberlakukan. Nah, sekarang nasional pasif. Ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar negeri. Jadi gitu ya. Jadi Undang-Undang Indonesia itu berlaku bagi setiap orang di luar wilayah kita yang melakukan tindak pidana terhadap warga negara Indonesia. Jadi kalau nasional aktif ini adalah nasional pasif ini posisi kita adalah posisi yang sedang menjadi korban di luar negeri. Paham ya? Jadi setiap orang yang ada di luar negeri ya di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap warga negara Indonesia ya baik itu di luar negeri maupun dia di Indonesia. Kalau misalnya tadi secara IT misalnya, dia melakukan tindak pidana itu, maka jelas ada teori akibat. Nah, misalnya kalau ada orang yang melakukan katakanlah ini dari Papua New Guinea, Papua New Guinea dengan Papua kita itu berdekatan. Misalnya ada orang nembak dari Papua New Guinea, nembak orang kita, warga kita mati misalnya. Apakah itu masuk kategori asas wilayah atau teritorial? Tidak, karena dia melakukannya di negara Papua, negara dia. Tapi apakah yang bersangkutan tidak bisa kita jerat pakai KUHP Indonesia? Bisa, dengan asas nasional pasif. Jadi kalau kita jerat pakai asas nasional, asas teritorial tidak bisa. Tapi kalau kita jeratnya pakai asas nasional pasif bisa. Karena kita menjadi korban, artinya warga negara kita menjadi korban. Ya, baik. Atau berikutnya misalnya warga negara kita sama-sama di negara Papua Nugini, misalnya dibunuh di sana, apakah bisa dipidana berdasarkan pelakunya bisa dipidana berdasarkan KUHP Indonesia? Bisa, gitu. Jadi artinya dengan dasar begini ini bisa. Atau yang kedua, ada orang di wilayah negara lain di luar wilayah negara kita yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara Indonesia, ya, melakukan tindak pidana
yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara Republik Indonesia. Misalnya negara, martabat presiden atau wapres. Misalnya kalau ada orang yang di luar negeri menghina presiden, meskipun itu tidak pakai IT, dia buat karikatur misalnya yang bernada menghina presiden atau wakil presiden, maka orang tersebut bisa kita jerat pakai KUHP Indonesia. Asasnya adalah asas nasional pasif. Ya, dipahami ya. Kemudian yang ketiga, pemalsuan atau peniruan segel, cap negara, materai, mata uang. Ada orang yang memasukkan duit rupiah misalnya. Dia warga negara Jepang atau Cina atau mana. Dia bisa kita jerat. Ya. Meskipun tidak diedarkan di Indonesia, meskipun dia mengedarkannya ya di negara dia, tetapi uang tersebut adalah mata uang Indonesia, gitu ya. Jadi kita yang sebagai korban. 4. Perekonomian, perdagangan, perbankan Indonesia. 5. Keselamatan, keamanan pelayaran dan penerbangan. Misalnya ada orang yang tadi misalnya membuat teror terkait dengan pelayaran atau penerbangan. 6. Keselamatan bangunan, peralatan aset nasional untuk negara Indonesia. Memang ini mercusuar yang sedang dibangun, misalnya dibangun biasanya perbatasan-perbatasan, di laut-laut perbatasan itu kita punya mercusuar. 7. Keselamatan keamanan peralatan komunikasi elektronik. Nah, misalnya mengganggu satelit kita. Tindak pidana jabatan atau korupsi. Nah, saudara sekalian, dia melakukan tindak pidana korupsi di negara lain, ya, di negara lain yang itu mengganggu Indonesia. Artinya dia sebenarnya melakukannya di negara lain, tapi dia yang dikorup adalah kita, itu bisa dipidana berdasarkan Indonesia. Tindak pidana pencucian uang, TPPU, ini juga. Artinya terhadap 7 jenis tindak pidana ini, ya, tindak pidana ini kita tidak perlu apakah ada warga negara kita yang dirugikan atau tidak, itu tidak peduli. Ini adalah soal kepentingan negara. Ya, jadi kepentingan negara. Jadi gampangnya, saudara, asas nasional aktif, asas nasional aktif itu adalah berlaku untuk warga negara Indonesia dan kepentingan negara Indonesia. Saya sedang ngajar, ya, saya sedang ngajar, Bu. Ya, nanti ya, Bu. Oke, oke. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan. Sekarang nasional asas universal. Kalau asas universal itu, saudara, ini saja. Asas universal itu bunyinya begini: ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia. Jadi siapapun ini, orang baik itu WNI maupun WNA, yang di luar negara kita melakukan tindak pidana menurut perjanjian atau hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia. Jadi misalnya saja nih, misalnya kita kan sudah ratifikasi undang-undang tentang pelanggaran HAM berat. Jadi undang-undang pelanggaran HAM berat itu undang-undang nomor 26 tahun 2000, ya. Itu merupakan ratifikasi dari jadi ratifikasi dari Statuta Roma. Nah, Statuta Roma itu, Rome Statute itu sudah akhirnya kita ini menjadi satu subjek. Ada orang yang melakukan suatu tindak pidana, misalnya crime against humanity atau genosida di tempat manapun, meskipun itu dilakukan oleh orang yang bukan WNI, yang menjadi korban juga bukan warga negara Indonesia, di wilayahnya juga bukan wilayah Republik Indonesia, hukum pidana kita apabila kita ngunangi itu
bisa langsung menangkap dan memprosesnya. Dasarnya adalah ini pasal 6 kita. Karena kita sudah meratifikasi dari Rome Statute, Statuta Roma, yang mengatakan bahwa dari 4 tindak pidana itu 2 menjadi hukum pidana Indonesia, itu crime against humanity dan genosida. Jadi itu ya, oke, dipahami. Yang ketujuh, ya pasal 7 sekarang kita beralih. Ketentuan dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara orang asing, di negara asing. Ya, jadi ada orang melakukan tindak pidana di negara asing yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia atas dasar suatu perjanjian yang memberi kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana. Jadi misalnya ada Indonesia dan Malaysia sudah punya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia, misalnya ketika dia ada orang melakukan tindak pidana ini meskipun itu di negara dia, di negara sana, maka akan diproses oleh Indonesia. Ya, tergantung dari perjanjiannya seperti apa. Ya, Indonesia begitu. Misalnya Malaysia juga gitu, terkait dengan tindak pidana apa. Sudah di situ sudah dibuktikan, disebut ya, tindak pidana A, B, C misalnya, apa teroris, apa-apa gitu. Maka Indonesia bisa langsung memberikan, karena sudah diberi kewenangan untuk menuntut, misalnya Dr. Azhari, yang secara nationality dia adalah warga negara warga negara Malaysia, tapi beroperasi terornya ada di Indonesia. Nah, karena dicari-cari tidak ketemu-ketemu, maka kemudian kita buat perjanjian nih dengan Malaysia misalnya. Malaysia nanti kalau Dr. Azhari ketangkep melakukan tindak pidana di tempatmu, ya, maka saya berwenang atau nanti saya proses ya, karena tindak pidana yang lebih berat katakanlah itu dilakukannya di Indonesia. Katakanlah tidak mesti melakukan tindak pidana terorisme lagi di Malaysia. Misalnya melakukan pencurian biasa di Malaysia, lalu ketangkep polisi Malaysia. Kita kalau sudah punya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia, karena saking susahnya menangkap Azhari, itu ya, kok kebetulan di sana sedang kesandung melakukan tindak pidana pencurian, bisa ketangkep, maka kita kalau sudah ada perjanjian itu bisa saja mengadili di Indonesia, karena itu tadi kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana. Kenapa? Karena kita sudah banyak korban, korban kita sudah lebih banyak daripada yang ada di Malaysia. Katakanlah kalau Malaysia hanya soal pencurian. Begitu ya. Yang keempat, paragraf keempat, asas yang keempat itu asas nasional aktif. Asas nasional aktif, ini perhatikan kata-kata yang saya biru-biru ini. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi ini kalau asas nasional aktif itu warga negara kita itu diikuti oleh KUHP kita, dimanapun dia berada. Jadi orang kita dimanapun, entah itu di negeri kita sendiri atau di negara orang lain, kok melakukan suatu tindak pidana, maka berdasarkan asas nasional aktif bisa kita jerat pakai KUHP Indonesia. Kenapa? Karena dia warga negara Indonesia. Jadi KUHP itu mengikuti warga negaranya kemanapun. Kalau dia melakukan misalnya warga negara Indonesia melakukan pencurian di Indonesia, jelas ya, dia kena asas teritorial. Lokasinya tidak melakukan tindak pidana jelas di negara Indonesia. Tapi kalau dia melakukan tindak pidana di negara orang lain, meskipun objek korban itu adalah orang lain, negeri kita berhak untuk menuntutnya. Misalnya ada orang Indonesia melakukan pembunuhan di Malaysia, misalnya. Atau dulu
ya warga negara kita yang menyiram pembunuhan adiknya di shopping apa siapa yang Korea itu loh ya. Itu meskipun itu bukan warga negara kita yang jadi korban, pelakunya juga melakukannya tidak di Indonesia, tetapi karena pelakunya itu warga negara Indonesia berdasarkan asas nasional aktif, kita boleh mengambilnya. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda kategori 1 atau pidana denda kategori 2. Jadi kalau misalnya dia hanya melakukan tindak pidana pelanggaran kecil, misalnya tindak pidana dia orang Indonesia di Malaysia melanggar lampu lalu lintas, yang di sana menurut ketentuan hukum di negara Malaysia hanya kena denda misalnya 50.000 atau 100.000. Maka itu kan masih masuk kategori 1 karena kategori 1 kita itu 500 juta. Ya, jadi 5 juta ya, 5 juta. Jadi kita ketika itu itu tidak masuk kategori yang tadi. Artinya pelaku pelanggar lampu lalu lintas, meskipun dia warga negara Indonesia, dia tidak bisa kita tuntut. Karena kita memberikan semacam kayak, sudahlah, sudah biar menjadi kewenangan negara Malaysia, negara di mana tempat dia melakukan. Kemudian yang ketiga, penuntutan terhadap tindak pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini, dapat dilakukan walaupun tersangka menjadi warga Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan. Jadi, misalnya bagaimana Pak? Misalnya X saat itu melakukan, X itu warga negara Malaysia, ya. Dia tahun 2010 melakukan pembunuhan, ya. Yang dibunuh juga orang warga negara Malaysia. Jadi X membunuh Y, sama-sama warga negara Malaysia. Lalu kemudian tahun 2010 X ini pindah ke warga negaraan ke Indonesia. Dia di sana itu belum ditangkap atau belum diproses. Nah, nggak ketahuan mungkin ya, atau belum ketahuan. Agar tidak ketahuan, maka dia kemudian pindah ke warga negaraan di Indonesia. Setelah diterima menjadi warga negara Indonesia, dokumen sudah lengkap dan sebagainya, ternyata diketahui bahwa X itu dulu tahun 2010 pernah melakukan pembunuhan. Maka meskipun kejadiannya tahun 2010 yang bersangkutan belum menjadi warga negara Indonesia, berdasarkan pasal 8 ayat 4 ya, ayat ini, maka si X tadi bisa kita proses dalam hukum pidana Indonesia. Dipahami ya saudara ya? Bisa diikuti ya? Siapa? Ya. Yang keempat sekarang, warga negara Indonesia di luar negeri yang melakukan tindak pidana sebagaimana pada ayat 1 tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Ya, ini harus saudara pahami betul, awas jangan keliru ya. Jadi misalnya begini, ada warga negara kita X katakanlah di negara Malaysia melakukan pembunuhan berencana, misalnya ya, pembunuhan berencana. Ingat, pembunuhan berencana kalau kita pakai pasal 340 itu pidananya adalah pidana mati. Nah, misalnya begitu, diancam dengan pidana mati, tetapi di Malaysia undang-undangnya mengatakan bahwa pembunuhan berencana hanya dipidana seumur hidup misalnya. Tidak ada pidana mati. Meskipun itu berencana. Tidak pidana pembunuhan berencana. Nah, ketika si X itu ketangkap, lalu kemudian diproses dengan hukum pidana di Indonesia, meskipun yang bersangkutan itu kita jerat pakai hukum perbuatannya atau tindak pidananya adalah pembunuhan berencana, maka kita dibatasi. Kita tidak boleh menjatuhi pidana mati kepada si X itu. Karena
X ketika melakukan tindak pidana di Malaysia itu di Malaysia tidak diancam pidana mati, gitu ya. Jadi oke, itu. Jadi sudah saya jelaskan ada 4 asas lex locus delicti LLD ini, ada asas wilayah atau teritorial, asas nasional pasif, asas universal, asas nasional aktif. Saya buka, kalau ada pertanyaan dulu silahkan. Pak, izin bertanya. Ya. Kan tadi ada 4 asas, Pak. Seandainya itu ada kasus warga negara Indonesia di Malaysia kan membunuh, Kak. Berarti Indonesia kan bisa kan, Pak, menggunakan asas nasional pasifnya. Sedangkan Malaysia juga punya hak kan, misalnya Malaysia juga ada asas teritorial. Nah, berarti itu apa ya, Pak? Untuk mengadili pelaku itu yang mana, Pak? Yang dipakai apakah asas teritorial di Malaysia ataukah bisa dipakai asas nasional pasif di Indonesia, Pak? Terima kasih, Pak. Nasional aktif ya, jangan nasional pasif. Ya, karena warga negara kita di Malaysia sebagai pelaku. Jadi kuncinya adalah jika warga negara kita di luar negeri sebagai pelaku, itu adalah nasional aktif. Aktif dia melakukan. Tapi kalau dia itu di luar negeri sebagai korban, nasional pasif. Ya, jadi gitu. Oke. Nah, betul, bagus sekali pertanyaannya tadi. Alfun Nur Husnia. Di Malaysia, iya sebenarnya Malaysia juga punya kewenangan. Gitu. Kewenangan untuk memidana warga negara kita melakukan pembunuhan di negaranya berdasarkan asas nasional, asas teritorialnya Malaysia, ya paham ya? Jadi asas teritorial Malaysia kan juga punya. Loh, ini kan di negara saya juga akan adili gitu. Nah, Indonesia juga begitu. Berdasarkan asas nasional aktif kami, si X ini bisa kami ambil gitu. Nah, kalau ini terus bagaimana Pak? Tergantung kemudian negosiasi antara keduanya. Intinya adanya asas-asas yang tadi diatur itu adalah dalam fungsi agar seorang melakukan tindak pidana tidak imunitas. Artinya tidak kemudian tidak ada yang menjerat gitu. Misalnya saja. Kalau coba bayangkan di Indonesia tidak ada asas nasional aktif. Di Malaysia ada asas teritorial. Misalnya ya, dia melakukan tindak pidananya di Malaysia. Kemudian dia lari ke Indonesia. Delalah Malaysia tidak tahu. Lalu kita sembunyi-sembunyi, padahal ngerti tahu, akhirnya ditangkap. Meskipun itu ditangkap, kalau karena kita tidak memiliki asas nasional aktif, maka kita tidak berwenang untuk mengadili. Paham ya? Karena kalau kita tidak memiliki itu gitu. Jadi maksudnya itu. Nah, terkait dengan tadi, lebih baik ya satu orang tapi jadi rebutan 2 negara. Oke. Daripada seorang pelaku tindak pidana tidak ada yang mengadili, itu loh maksudnya, ya itu maksudnya asas itu. Nah, kalau rebutan katakanlah antara Indonesia Malaysia masih sangat mungkin katakanlah diselesaikan secara bilateral. Kalau Indonesia misalnya boleh saja dia melepaskan. Kalau Indonesia itu melepaskan haknya, hak asas nasional aktifnya, maka Malaysia yang mengadili. Ada yang begitu. Nah, ada yang begitu. Ada kalanya Malaysia yang melepaskan. Biasanya masing-masing itu kemudian kita mengenal asas yang namanya asas resiprositas. Resiprositas itu asas timbal balik antara 2 negara. Misalnya Indonesia, Malaysia sudah berjanji nih, nanti kalau ada warga negara kami Indonesia yang melakukan tindak pidana di negaramu apapun, itu serahkan ya ke kami misalnya. Begitupun juga Malaysia. Nanti kalau ada warga negaraku yang melakukan tindak pidana di negaramu, maka serahkan ya, tak adili di tempatku. Itu sudah ada timbal balik, ada resiprositas. Kalau belum, ya apa-apa, penyelesaiannya adalah penyelesaian yang namanya G2G atau government to governments. Jadi pemerintah ke pemerintah, setidaknya adalah menteri luar negerinya dengan menteri luar negerinya. Komunikasi. Sing penting pokoknya jangan sampai ada
imunitas. Ya, sorry, impunitas. Impunitas itu artinya tidak dipidana. Immunity. Puniti itu pidana, punire, tapi impunity itu berarti tidak dipidana. Gitu ya. Oke. Baik. Itu Alfun. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutkan berikutnya. Yang pasal 9. Saya berharap ini saudara sudah membaca ya pasal-pasal ini sehingga tinggalannya coret-coret saja di KUHP. Saudara begini, caranya belajar. Saudara sekarang itu sambil membawa fotokopi RKUHP-nya ya. Jadi yang disimak itu adalah RKUHP. Jadi RKUHP Pak Ali menayangkan pasal berapa tadi, saudara mengikuti dari situ, dicoret-coret di tempat itu, silahkan, enggak apa-apa, ya, gitu ya. Jadi itu, coba yang punya KUHP, RKUHP yang sudah punya, harusnya sudah punya semua, harusnya, ya, harusnya. Oke, minggu depan akan saya cek, yang enggak punya RKUHP tidak diperkenankan kuliah, jadi harus punya, ya, dan ditunjukkan. Oke, ditunjukkan. Baik, saya lanjutkan lagi, saudara. Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tempat pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, penerapannya dibatasi oleh hal-hal yang dikecualikan menurut hukum internasional. Jadi misalnya ada hukum internasional yang mengatakan misalnya untuk tindak pidana ini maka diadili di sini, maka ya tidak bisa kita memaksa. Misalnya contoh, war crime, tindak pidana kejahatan perang misalnya. Ada misalnya warga negara Indonesia melakukan tindak pidana perang misalnya ketika tentara kita diutus sebagai penjaga perdamaian oleh PBB. Nah, ternyata di sana kan tentu di luar negeri ya, tentara kita itu melakukan suatu tindakan yang menurut kacamata internasional itu dianggap sebagai kejahatan perang. Maka meskipun sebenarnya kita punya asas nasional aktif tadi, warga negara Indonesia di mana termasuk tentara kita yang ada di luar negeri, itu bisa kita ambil alih, tetapi karena menurut Statuta Roma mengatakan bahwa war crime itu bisa diadili secara langsung oleh pengadilan Mahkamah Internasional ICC, maka kita juga tidak boleh kemudian bersikukuh, gitu ya, artinya dikecualikan dari hak-hak asas-asas tadi. Oke. Yang berikutnya, waktu tindak pidana. Saudara, di dalam KUHP tidak ada ya ketentuan tentang waktu tindak pidana. Kapan toh seorang itu dianggap melakukan tindak pidana? Waktu tindak pidana adalah saat pembuat atau pelaku tadi melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Jadi, loh Pak, kok sepele begini? Ya, tetapi maknanya sangat panjang. Kenapa, saudara? Misalnya begini. Saya beri contoh ya. Orang melakukan suatu tindak pidana nih. Orang melakukan tindak pidana hari Rabu, dia melakukan penganiayaan berat ya, penganiayaan. Oke. Hari Rabu. Kemudian si X ya, X menganiaya Y. Y yang dianiaya atau menjadi korban. Y ini tidak mati, tapi sakit. Baru mati setelah sakit berapa bulan hingga mati. Katakanlah kalau tidak bulan ya misalnya katakan 3 atau 4 hari berikutnya, seminggu kemudian menjadi mati. Kita kebingungan nih. Kapan toh terjadinya penganiayaan yang berakibat mati ini? Apakah saat si Y ini mati? Apakah saat hari Rabu di mana saat dia dianiaya? Gitu. Ya. Nah, di dalam RKUHP ini sudah menegaskan. Kalau menurut di RKUHP ini jelas, tegas. Sejak yang bersangkutan melakukan tindak pidana.
Jadi meskipun saat itu akibatnya itu baru terjadi itu 10 hari, sebulan lagi, 3 bulan lagi, itu enggak masalah. Yang jelas pada saat dia melakukan tindak pidana itulah dianggap sebagai waktu terjadinya tindak pidana. Jadi ini kaitannya dengan soal nanti jika ada retroaktif, ada daluarsa, ya. Jadi itu kaitannya. Jika kemudian kita tidak tentukan begini, kalau misalnya nanti ngitung daluarsa, bingung, ya. Daluarsanya itu setelah misalnya delalah habis daluarsanya adalah hari Kamis, misalnya Kamis. Menjadi masalah nih, kejadiannya Rabu, apa sebulan lagi ketika terjadi akibat. Kalau dihitung dari sejak kejadian, maka sudah daluarsa. Kalau Rebu karena sudah Kamis, ya toh. Oke. Kalau dihitung dari akibat, maka masih dalam kategori belum daluarsa. Nah, kayak gitu. Nah, saudara, karena orang pidana memang harus pinter ya, mengotak-atik atau bukan mengotak-atik dalam hal negatif, tetapi memainkan teori terkait dengan kata atau rumusan yang ada di dalam aturan. Baik, bisa dipahami saudara ya? Bisa dipahami ya? Baik, berikutnya. Sekarang, tempat terjadinya tindak pidana. Tadi Pak Ali sudah menyampaikan, secara teoritik ada 3 teori. Ya, secara teoritik itu untuk menentukan TKP itu ada 3 teori. Saya copy aja biar saudara. Ya. Ada 3 teori. Jadi untuk ini secara teori loh ya, secara teori. Artinya, oke, TKP itu bisa ditentukan kalau perbuatan kok ini. Sorry. Nah ini. Tempat kejadian perkara atau tempat tindak pidana adalah 1. Tempat pembuat melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Oke ya, berarti ini perbuatan jasmania. Oke, tempat pembuat melakukan perbuatan yang dipidana. Clear ya? Clear. Kemudian yang kedua, tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana. Ya, atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat. Berarti teori akibat. Nah, sekarang berteori yang kedua ini tidak kita pakai. Teori bekerjanya alat. Teori bekerjanya alat itu begini, saudara. Misalnya kita melakukan suatu tindak pidana, saudara, nembak itu. Ada orang Indonesia di Indonesia lah ya, di Papua sana. Papua New Guinea, nembak dari Papua New Guinea. Alat bekerjanya itu di Papua karena pakai ya. Oke. Tembak. Jadi bekerjanya alat itu ada di Papua. Nah, kalau kita mengikuti teori yang kedua, maka Papua New Guinea juga berwenang untuk mengadili, kan gitu. Nah, agar tidak terlalu besar tarikannya, agar supaya kita lebih banyak bisa mengambil orang pelaku tindak pidana dari Papua New Guinea itu, maka bukan sementara, kita tidak menganut menurut RKUHP tempat terjadinya tindak pidana hanya dua teori yang dipakai, yaitu teori perbuatan jasmania dan teori akibat. Baik, lanjutkan. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah, ini ada pengertian tindak pidana, yang dulu tidak ada. Ya. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan. Jadi perbuatan melakukan itu komisionis ya. Komisionis atau tidak melakukan sesuatu. Oke, omnis. Jadi perbuatannya, saudara, itu bisa
tindak pidana itu bisa melakukan atau bisa juga tidak melakukan. Tapi yang menurut hukum pidana Indonesia itu diancam dengan pidana. Komisionis misalnya, komisionis itu artinya melanggar larangan. Orang melanggar larangan berarti berbuat. Dipahami loh ya. Larangan mencuri. Lah kok dia mencuri? Dia melakukan perbuatan pencurian. Nah, ada kalanya berbuat itu tidak mesti harus dia aktif, dia juga bisa pasif. Itu namanya omisionis. Misalnya orang tidak membuka palang, tidak menutup palang pintu kereta api. Orang tidak mau hadir, padahal ada perintah untuk menjadi saksi misalnya. Ya, itu omisionis, dia tidak melakukan. Oke ya, jadi tindak pidana di Indonesia itu baik melakukan maupun tidak melakukan, asalkan memang oleh peraturan perundangan diancam dengan tindak pidana. Oke, ini seolah-olah sangat legalistik ya, sangat legal formal. Nah sekarang, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, tadi untuk dinyatakan sebagai tindak pidana ini, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh perundang-undangan tadi ini harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Ini harus saudara pahami. Nah, sekarang kalau misalnya begitu maknanya apa, Pak? Ini maknanya adalah bahwa orang meskipun sudah ada aturan di dalam KUHP secara tertulis saja, tidak serta-merta dia dipidana kalau perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, khususnya adalah melawan hukum yang ada di masyarakat. Contohnya kemarin, jadi ini sekaligus menjadi jalan keluar ketika Manisih gitu ya melakukan pencurian kapuk randu itu ya yang harganya tidak seberapa dan itu pun juga mengais dari sisa-sisa begitu, lalu kemudian dipidana berdasarkan pasal 362 malah 363 KUHP. Nah, saudara, itu akhirnya dipidana si Manisih karena kita tidak memiliki ini. Kalau kita nanti sudah ada yang seperti ini, maka di dalam nanti jika ada orang yang melakukan tindak pidana, meskipun berdasarkan melakukan suatu perbuatan, meskipun berdasarkan aturan yang ada itu hukum yang tertulis, dia melanggar, tetapi tidak bersifat melawan hukum, tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak seyogianya dianggap sebagai tindak pidana. Paham ya? Ya, paham ya? Yang keempat, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Jadi misalnya ketika orang melakukan suatu tindak pidana memang dianggap melawan hukum, tapi dia bisa hilang, bisa hapus kalau ada alasan pembenar. Alasan pembenar itu bisa karena berdasarkan undang-undang atau bisa berdasarkan aturan yang hidup di masyarakat. Oke, berikutnya. Hakim dalam mengadili suatu perkara wajib mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan. Ada istilah hukum dan keadilan. Saudara-saudara pahami ya. Sebenarnya kalau kita masuk kepada pelajaran apa dulu PIH, ketika tegaknya hukum sendiri itu kan sudah meliputi baik itu keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum. Paham ya? Hukum sendiri ketika kita membahas tentang hukum, maka di dalamnya itu ya ada keadilan, ada kemanfaatan, ada kepastian hukum. Tetapi kenapa di dalam pasal 13 ini kok dimunculkan ada istilah keadilan tersendiri? Ini maknanya adalah bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim itu wajib memegang teguh keadilan. Ya, dan dipertegas lagi di ayat 2.
jika ternyata di dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara misalnya antara kemanfaatan, antara nilai kepastian atau antara nilai keadilan kok tidak dapat dipertemukan, maka di sini ada jalan keluar. Hakim dapat mengutamakan keadilan. Artinya mengabaikan kepastian hukum dan kemanfaatan. Cuma masalahnya di sini kalimatnya kok memakai kata dapat gitu. Kalau menurut saya harusnya istilahnya langsung wajib gitu. Jadi langsung biar tidak ada ambiguitas. Tetapi ini usulan atau apa ya catatan-catatan dari Pak Ali. Baik, ada pertanyaan dulu. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya Pak, izin bertanya. Ya. Masih ini pertanyaannya masih terkait yang asas nasional aktif tadi ya Pak, nggak apa-apa ya Pak? Oke, nggak apa-apa. Ini saya mau bertanya semisal negara Indonesia itu melakukan tindak pidana yang tidak diatur di dalam kitab kita, tapi diatur di luar negeri gitu Pak. Nah, berdasarkan asas nasional aktif kan yang ayat 4-nya kan itu tergantung dari negara tempat terjadinya tindak pidana tersebut kan Pak, mau dihukum mati atau tidak, mau dipidana mati atau tidak. Semisalnya itu dijatuhi pidana mati, apakah kita bisa memperbolehkannya gitu Pak? Karena itu belum diatur di dalam KUHP kita gitu Pak. Saya agak-agak kurang bisa nangkap dengan baik, tapi kira-kira sama nebaknya begini. Kalau ada orang di luar negeri melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, gitu ya Retno ya? Iya Pak, tapi belum misalnya gini, di Indonesia kan saat ini KUHP kita tidak ada peraturan yang mengatur terkait tentang wanita yang misalnya gini, wanita memperkosa pria, kalau di luar negeri itu kan Pak ada hukumannya tuh kan Pak. Kalau di Indonesia kan belum. Nah, semisalnya kejadian lagi seperti itu, nah berdasarkan asas nasional aktif itu kita berdasarkan dari apa? Bisa pidana apa enggak gitu ya? Iya Pak, kita nurut dari yang di negara tempat dia jadi itu ya Pak. Oh ya, enggak bisa. Jadi kalau di Indonesia itu, misalnya di Indonesia itu tidak dianggap sebagai tindak pidana, maka kita ya enggak bisa memidana. Gitu. Jadi salah satu asas dari nasional aktif itu adalah double criminality. Ya, ditulis ya, ada double criminality. Double criminality itu artinya bahwa tindak pidana yang dilakukan di luar negeri itu selain di sana juga diancam dengan pidana, di Indonesia juga ada ancaman pidananya. Kalau di luar negeri diancam pidana, sementara di kita tidak ada, maka begitu dia pulang ya santai-santai saja. Kita tidak bisa memidana, gitu. Itu ya, Retno ya. Oh iya baik Pak, paham. Terima kasih Pak. Ya, jadi gitu. Baik, ada lagi yang lain?